Oke, selamat malam semua. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya untuk blokir situs menggunakan web proxy. Oke, pertama kita ke IP address, lalu pilih web proxy. Ya, pastikan ini enable. Ya, setelah ini dicentang enable, masukkan portnya 8080 dan just administratornya ini bebas, mau dibuat administrator.com atau apapun boleh. Ini dibuat unlimited ya dengan cache 2048 dan di bagian cache on disknya di checklist juga. Oke, setelah ini di configure lalu pergi ke akses. Nah, di sini saya sudah buatkan salah satu website yang akan kita blok ya. Tapi teman-teman nanti bisa buat baru dengan cara menambahkan di add bagian sini, lalu masukkan alamat dari websitenya tersebut ya. Di bagian sini nanti diklik deny. Nah, di sini di bagian actionnya deny, dan untuk redirectnya tinggal ditulis ke situs mana yang teman-teman mau alihkan ya. Seperti contoh di bagian DST hostnya saya tuliskan di sini adalah detik.com ya. Jangan lupa ditambahkan tanda bintang di depan dan di belakangnya dengan tujuan untuk kalau ada penambahan slash baik di belakang atau di depannya tetap diblokir. Nah, di bagian actionnya yaitu kita deny, di sini saya akan redirect ke konpas.com. Oke, setelah ada apply, klik OK ya, pastikan ininya hidup ya, pastikan ini enable ya. Setelah ini enable, di sini juga sudah kita configure, klik apply lalu OK. Itu yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua kita pergi ke bagian firewall. Setelah kita configure untuk web proxy, kita pergi ke firewall. Di bagian firewall ya, di bagian NAT kita tambahkan salah satu. Di sini saya sudah buatkan satu bagian NAT-nya, tapi teman-teman nanti bisa nambahkan di bagian NAT di sini. Ya, di sini teman-teman pilih yang DST-NAT, destination ya, chain-nya. Lalu di bagian action kita taruh drop, sorry mana, redirect sorry ya, lalu masukkan portnya tadi ya. Seperti contoh yang saya sudah buat di sini adalah redirect ya ke 8080 untuk portnya, dan di sini saya pilihnya destination node-nya dan DST portnya 80 ya. Ini biarkan TCP 6-nya by default dari sananya ya. Jangan lupa bagian action ini di redirect ke port 8080. Tujuannya supaya pada saat kita ketik detik.com-nya langsung di redirect ke konpas yang sebelumnya kita configure. Itu untuk settingan di mikrotik ya, untuk kita blokir menggunakan web proxy. Oke, kita coba di sini kita gunakan Mozilla ya, lalu kita ketikkan di sini detik.com. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau ada tanda slash atau mungkin nanti ada tambahan HTTPS, dia akan tetap keblokir ya. Seperti contoh, dia akan redirect ya. Seperti teman-teman lihat di sini dia redirect langsung ke konpas sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita buat di web proxy, yaitu di bagian aksesnya kita redirect ke konpas. Oke, seperti itu untuk cara pertama blokir situs menggunakan web proxy ya. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam, kembali lagi saya dengan Elo Hidayat. Oke, malam ini saya akan melanjutkan lagi untuk cara ngeblokir menggunakan mikrotik ya. Saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara ngeblokir situs menggunakan mikrotik, dan kita akan menggunakan layar 7
Oke, protokol layer 7. Jadi teman-teman masuk ke bagian IP address, nanti klik di bagian firewall, di sini dipilih layer 7 protokol. Ya, untuk menambahkan sebuah situs yang akan kita mau blok, teman-teman bisa masukkan nama situsnya di sini ya. Apapun itu, detik.com ya contoh, dan kita tambahkan tanda seperti ini. Oke, ini lalu titik dan tanda plus ya. Jangan lupa dalam kurung untuk alamat situsnya ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya hanya contohkan cara membuatnya, tapi di sini saya sudah membuat salah satu untuk ngeblokir YouTube di sini ya. Oke, saya apply. Oke, nah setelah kita ke layar 7, jangan lupa kita filter menggunakan filter rules ya. Seperti contoh saya sudah membuatkan filternya. Teman-teman nanti bisa membuatnya di menu tambah di sini di add ya. Tinggal di forward ya, lalu di bagian protokolnya, lalu seperti yang saya contohkan di sini di forward ya, interface-nya di sini karena kita menggunakan wireless 1 WiFi. Nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan mengenai kenapa kita menggunakan wireless LAN 1. Oke. Itu yang pertama. Kemudian di bagian action jangan lupa dipilih menunya drop ya, agar tidak bisa akses ke YouTube tersebut. Oke, di bagian advance ya, di bagian layar 7 protokol, jangan lupa dituliskan alamat situs atau dipilih alamat situs yang nanti mau kita blok. Oke, jadi sangat sederhana. Pertama kita set di layar 7 protokol, kedua kita set di filter rules ya, di bagian chainnya dipilih forward, interface-nya tinggal dipilih, di bagian advance layar 7 protokol masukkan untuk website yang kita mau blok, dan di actionnya adalah drop. Oke, kita akan tes. Oke, kita tes ya. Di sini kita buka Google. Oke, Google sudah kebuka, lalu kita pergi ke YouTube. Pada saat kita ke YouTube, oke, sorry, ininya belum kita oke. Kita apply, lalu oke. Tadi kita ke cancel. Oke, saya ulangi. Mozilla. Kita coba clear host. Kita ke Google dulu, lalu ke YouTube, lalu pilih YouTube, dan ternyata dia masih bisa, atau enggak? YouTube ya, harusnya nggak bisa. Kalau kita pergi ke yang lain, internetnya ya, seperti yang Anda lihat ini tidak bisa. Oke, coba kita gunakan yang lain. Google. Oke, loading, jadi harusnya tidak bisa ya. Seperti Anda lihat di sini, pada saat kita ketikkan Google bisa, dan pada saat kita klik link YouTube-nya dia tidak bisa connect karena
sudah terblokir menggunakan layer 7 protokol tersebut. Ya, ini juga sama pada saat kita ketikkan di web browser, ini tidak bisa. Oke, itulah cara untuk ngeblokir situs menggunakan layer 7. Oke, di lain kesempatan kita akan menjelaskan penggunaan atau cara ngeblokir menggunakan Mangle. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Amirullah Hidayat. Oke, malam ini kita akan konfigurasi untuk cara ngeblokir situs menggunakan Mikrotik dengan metode address list di Mikrotik. Oke, silahkan teman-teman buka kembali Mikrotiknya. Setelah buka Mikrotik, pilih di bagian firewall. Nah, nanti pergi ke bagian address list. Nah, di sini kita akan ngeblokir situs-situs yang ada yang kita inginkan, ya. Di bagian tanda plus, teman-teman bisa tambahkan ini namanya bebas, ya. Nah, address ini apa? Address ini adalah IP address yang kita dapatkan dari alamat situs tersebut, ya. Seperti contoh, di sini saya akan blokir situs detik.com. Nah, dari mana saya mengetahui alamat IP ini? Teman-teman bisa buka command prompt-nya, ya. Di bagian command prompt, teman-teman tinggal ketik nslookup.detik.com. Maka teman-teman akan mendapatkan alamat dari alamat IP address dari detik.com. Nah, di sini seperti terlihat addressnya ada dua. Nah, ini keduanya nanti langsung dimasukkan juga ke dalam address list. Jadi jangan hanya satu. Kalau satu kita masih bisa kebuka, ya. Jadi sebanyak apapun IP address di sini, maka sebanyak itu juga kita masukkan semuanya. Ya, seperti yang sudah saya configure sebelumnya. Di sini saya masukkan dengan nama detik 2 alamatnya ini sesuai yang ada di nslookup. Oke. Ya, 211.203.190. Oke, ini detik 2 saya namakan. Kita apply, oke, dan untuk yang bagian pertama di sini saya masukkan 103 sesuai yang ada di sini juga. Oke. Nah, ini penamaan bebas, ya, apakah mau detik atau apapun nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah addressnya, IP addressnya. Oke, klik apply dan oke. Setelah kita configure di bagian address list, maka kita akan buat filter rules-nya juga. Ya, di sini saya sudah membuat. Nah, yang kita buat tetap dua sesuai dengan address list yang sudah kita buat juga. Jadi kita tidak bisa membuat hanya satu aja. Kalau address listnya banyak, IP-nya banyak, maka kita buat filter rules-nya juga banyak. Oke. Nah, seperti contoh yang saya sudah buat di sini, teman-teman nanti untuk penambahannya bisa pergi ke menu tanda plus ini, ya. Nanti pilih format, lalu bagian addressnya alamat addressnya berapa. Ya, seperti contoh yang saya sudah configure di sini, interface-nya wireless LAN, karena kita configure langsung dari wireless LAN, nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan. Nah, di sini di bagian advance destination address listnya ketik detik. Kenapa saya tulis detik? Karena saya sudah configure di address list dengan nama detik dan detik 2. Jadi teman-teman bisa masukkan untuk alamat IP atau nama address listnya tersebut. Oke, di bagian action di sini kita drop. Supaya apa? Supaya dia tidak punya akses ke alamat situs tersebut. Oke. Lalu kita apply. Oke. Yang kedua juga sama. Di bagian chainnya ini kita forward. Di bagian outfan ini jangan lupa kita kasih destination address listnya adalah detik 2 sesuai dengan penamaan yang sebelumnya sudah kita buat. Di bagian action kita pilih drop. Oke. Kita apply dan oke. Nah, untuk
Setelah kita buat filter rules-nya, kita aktifkan. Oke. Setelah kita aktifkan, kita coba tes di Mozilla. Kita buka Google terlebih dahulu. Kita ketikkan detik. Oke. Oke, seperti terlihat ini tidak bisa. Ini juga sama, detik.com. Ya, kita coba menggunakan Chrome, Google, detik. Oke. Oke, wait. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Oke, ID-nya belum diaktifkan ternyata. Ya, jangan lupa setelah kita buat, kita aktifkan juga di sini. Ya, di address list. Karena kalau ini statusnya off, dia juga masih tetap buka. Seperti yang terlihat di sini kita masih bisa kebuka. Ya, kita close dulu. Kita close lagi, ini juga masih kebuka. Karena di sininya kita tadi belum aktifkan ya. Jadi jangan lupa diaktifkan. Di enable ya. Di filter rule juga dipastikan ini juga diaktifkan, di enable. Oke, kita tes lagi. Oke, kita buka Google, kita buka detik, dan pilih detik. Ya, seperti yang terlihat di sini dia tidak bisa. Oke, kita pilih ke Google, lalu kita pilih detik. Baik Chrome juga tidak bisa. Ya. Jadi sudah terblokir karena kita menggunakan address list tadi. Ya. Jadi dipastikan sebelum kita mau blokir semuanya enable ya atau aktif, baik di filter rules atau di address list. Oke. Tidak bisa. Dan ini juga sama. Ya. Seperti itu cara memblokir untuk menggunakan address list via MikroTik ya. Next kita akan menjelaskan mengenai cara memblokir menggunakan Mangle di lain kesempatan. Oke, dengan saya Amirul Hidayat. Selamat malam. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Asep Fajri Padilah. Selanjutnya, ingin menjelaskan bagaimana caranya memblokir situs menggunakan Meggle, menggunakan Mikrotik ya tentunya. Oke, langsung saja kita ke Winbox. Oke, Meggle. Ini adalah salah satu pemblokiran situs menggunakan Meggle. Langsung saja kita buat konfigurasinya. Caranya jika kalian ingin membuat baru, tinggal di add di general and kasih forward, gunakan forward. Setelah itu sebentar, kita menggunakan forward change. Setelah itu kita menggunakan konten yang kita ingin blokir, kita coba di sini mikrotik.co.id. Silakan kalian custom sendiri dengan landing
berita atau yang lainnya. Saya di sini mengambil contoh mikrotik.co.id, Citra Web ya, mungkin tahu lah. Setelah itu action yang kita gunakan adalah add destination to address list. Di sini banyak pilihannya, tapi kita gunakan add destination to address list. Kita kasih beri nama blok mikrotik address. Setelah itu kita apply dan oke. Kita menuju filter rule. Setelah itu kita tambahkan, jika ingin ditambahkan saya sudah siapkan. Action change forward sama ya seperti yang di konfigurasi sebelumnya di Meagle, kita menggunakan forward, sama kita di filter rule juga menggunakan forward. SRC address atau search address, di sini kita menggunakan WLAN ya, wireless LAN. Kita menggunakan IV. Kenapa kita menggunakan IV dari 10.10.10.10.0/24? Jadi yang menggunakan IP dari 10 sampai dengan 10.1, 10.2, sekian sampai 255 itu masih akan terblok. Destination address list sesuai yang kita buat tadi, blok mikrotik, actionnya jangan lupa drop. Setelah itu apply, lalu oke. Coba kita hidupkan. Virtual load kita hidupkan. Kita coba. Oke. Mikrotik.co.id ya. Oke. Kita tes ke link yang lain, apakah bisa internetnya. Bisa ya, cuma mikrotik tidak bisa. Oke. Kita buka di memastikan. Oke, kembali lagi. Selanjutnya, tahap selanjutnya kita menjelaskan tentang QQ atau yang sering disebut penggunaan pembagian bandwidth kepada klien dari router bot mikrotik. Seberapa penting pembagian bandwidth ini? Tentu sangat penting, apalagi dengan kapasitas internet yang diberikan ISP atau Internet Service Provider yang terbatas, dengan kapasitas klien yang sangat banyak, makanya mikrotik mengeluarkan pembagian bandwidth dengan metode QQ list. Oke, sebelum ke metode pembagian bandwidth, saya akan jelaskan bagaimana topologi yang sekarang kita gunakan. Seperti yang di layar saat ini, topologi yang saat kita gunakan adalah dari internet, bisa dari mana aja ya, kita contohkan dari internet ke Ethernet 1, masuk, dan saya di sini menggunakan wireless LAN yang kebetulan di router bot tipe yang saya gunakan dia mendukung support wireless LAN atau WLAN. Kita konfigurasi semua konfigurasi yang kita lakukan itu menggunakan wireless LAN. Jadi secara tidak langsung klien sekaligus administrator. Topologi yang kita gunakan sebagai berikut. Jadi, dari internet ke router bot, dari router bot menggunakan Ethernet 1, dari router bot ada wireless LAN, dan langsung ke klien. Untuk konfigurasinya,
pembagian bandwidth dengan QQ list adalah sebagai berikut. Oke. Cara simpelnya untuk pembagian bandwidth, kita add, kita beri nama kita hapus saja yang ini ya, agar mudah. Oke, kita add, kita beri nama WiFi karena di sini kita hanya menggunakan satu user WiFi. Ini bebas ya, terserah. Untuk target, kebetulan kita menggunakan IP 10.10.10.1/24 agar semua klien yang menggunakan WiFi terlimit atau terbatasi penggunaan internetnya, kita gunakan IP kelas 10 ya, IP 10.10.10.0/24. Maksimal kita kasih 5 MB. Tentunya kita uploadnya kasih lebih kecil. Sorry, upload biasanya lebih kecil dari download. Kita kasih 5 MB. Setelah itu apply dan oke. Lihat ya, kita bisa langsung traffic. Oke. Kita coba. Tentunya banyak sekali ya penggunaan pembagian bandwidth yang menu-menunya yang sudah ada di Winbox itu sendiri. Namun kita coba sekarang menggunakan QQ list. Di sini kita menggunakan wireless LAN yang settingan atau konfigurasinya kita bertujuan untuk ke wireless. Namun apakah bisa untuk ke bagian LAN 1, karena di sini kita ada Ethernet 1, Ethernet 2. Sorry, Ethernet 1 kita gunakan Ethernet. Ethernet 2, 3, 4 dan 5 kita bisa gunakan juga. Berhubungan saya menggunakan WiFi, jadi kita konfigurasi QQ ke WiFi. Oke, kita tunggu sampai selesai. Maksimal download harusnya itu 5. Untuk upload itu harusnya 3. Oke, kita lihat traffic, kita ulangi speed test.
Oke, mungkin cukup sekian untuk pembagian bandwidth dengan metode QQ. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya dengan Amirul Hidayat dengan NIM 172111129 kelas 17 3B26. Saya ditemani dengan saya satu kelompok dengan Asep sebelumnya, ya, dimana tugas video yang kita buat ini untuk memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah jaringan komputer lab dengan dosen pembimbing yaitu Pak Mugi Raharjo. Ya, sebelumnya saya ditemani dengan Asep, silakan. Oke, selamat malam. Mohon maaf. Nama saya Fajri Fadilah dengan NIM 172100296 dari kelas 17 3B 26. Yang mungkin selanjutnya kita di sini akan menjelaskan topologinya secara langsung yang sebelumnya tadi sudah dipaparkan di video sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa diterima oleh rekan-rekan semua, khususnya dengan Pak dosen Pak Mugi. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Ini topologi real ya. Kita menggunakan RB 951 UI ya. Nah, di sini kita menggunakan wireless LAN dengan kode 1 di belakang. Jadi RB yang menggunakan ada digit 1 itu dia mempunyai wireless. Dari Ethernet 1 sebagai internet. Setelah itu wireless untuk konfigurasi yang kita sudah lakukan bersama tadi. Semua konfigurasi kita lakukan di jaringan wirelessnya. Oke, sekian, terima kasih. Dan ini pada saat sudah dikonfigurasi di Mikrotik, kita koneksikan wirelessnya menggunakan Mikrotik ya. Jadi konfigurasi ini yang nantinya kita bisa masuk ke Mikrotik tersebut, yang di Mikrotik ini. Jadi kita menggunakan akses WiFi-nya adalah Mikrotik dari RB Mikrotik tersebut. Sekian dan terima kasih.